Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat. Bersama saya Ridho Yahya, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Waspada longsor buat yang mau berlibur melewati Jalan Nasional Bandung Cirebon. Langganan macet tiap liburan, antrean kendaraan ke jalur wisata Lembang hingga 2 km lebih. Bukan menjaga keamanan, security pabrik malah nekat mencuri barang di pabriknya. Hujan deras disertai angin kencang merobohkan tenda hajatan pernikahan di Kabupaten Cirebon. Akibat peristiwa itu, 1 orang terluka tertimpa besi material tenda. Hajatan pernikahan yang harusnya berakhir bahagia malah berujung petaka. Nasib ini menimpa warga Desa Sambeng, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon Sabtu petang. Tenda hajatan yang berisi tamu undangan roboh setelah angin dan hujan melanda. Panggung hiburan seni peran yang penuh dengan alat musik juga tak luput dari bencana itu. Meski begitu, hajatan pernikahan tetap dilanjutkan pada malam harinya dengan kondisi makanan dan panggung hiburan seadanya. Dengan adanya angin tiba-tiba, hujan tuh angin besar, sehingga orang tuh sudah lari semua dari tenda, di bawah tenda. Tapi ada salah satunya, ya adik saya sih, di beberes di sana di tenda bagian dapur. Ternyata roboh dia tertindih. Gitu. Lukanya bagian punggung sama kaki. Ya udah jatan dan ramenya orang, tamu banyak. Gitu. Tapi ini sudah normal kembali apa gimana Pak? Alhamdulillah, sekarang ya bisa dikatakan normal lah. Akibat peristiwa itu, seorang warga terluka karena tertimpa material besi sampai dirawat di puskesmas setempat. Benar adanya kondisi cuaca sangat tidak memungkinkan dan cukup besar. Ini hujan badai dan kalau orang sih menyebutnya puting beliung, tapi untuk karakter di BPBD itu hanya angin besar ya, karena hanya beberapa ini ya, dan merobohkan tenda orang hajatan. Dan lagi ada beberapa pohon yang tumbang di beberapa desa, diantaranya di Desa Mayung, Desa Pangkalan ya, terus di Gunung Jati. Jadi ada beberapa desa, termasuk ada 2 rumah yang hancur gitu pada hari ini. Ini ada korbannya? Korbannya hanya luka, tidak luka ringan di bagian dada dan di bagian kaki aja. Sejak sepekan terakhir cuaca ekstrim melanda Kabupaten Cirebon, BPBD mengimbau untuk warga berhati-hati. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Buat yang mau berlibur melewati Jalan Nasional Bandung Cirebon, waspada. Longsor kembali terjadi hingga menutupi jalan. Para pengendara terpaksa dialihkan ke rute lain. Dalam rekaman video amatir, ratusan pengendara baik motor dan mobil terjebak kemacetan panjang setelah jalur Cadas Pangeran di Desa Cigendel, Kecamatan Pamulian, Sumedang, Jawa Barat, kembali diterjang longsor Jumat sore. 1 eskavator telah dikerahkan untuk membersihkan sisa material longsor yang menutupi jalan. Kendaraan besar terpaksa dialihkan masuk tol Cisumdawu, sementara kendaraan kecil lainnya diarahkan melalui rute alternatif. Hingga Sabtu pagi, jalur Cadas Pangeran pasca longsor diberlakukan sistem buka tutup. BPBD, Satlantas Polres Sumedang, dan lintas sektor lainnya akan menggelar rapat untuk mengantisipasi longsor susulan, mengingat curah hujan masih tinggi. Kalau bisa upayakan jangan melewati Cadas Pangeran pada saat posisi atau kondisi hujan. Karena hujan deras ini sangat memicu terjadinya pergerakan tanah dan erosi, sehingga tetap harus waspada. Longsor sebelumnya terjadi pada Kamis sore saat tebing setinggi 25 meter membawa material batu dan pohon menutupi jalan. Jalur Cadas Pangeran menjadi jalan utama penghubung dari Bandung, Sumedang, dan Cirebon. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Ratusan rumah di 2 kecamatan Cirebon masih terendam banjir. Warga yang terdampak memilih bertahan di dalam rumah sambil menunggu air surut. Seperti inilah kondisi permukiman di Desa Pangarengan, Cirebon, Jawa Barat yang terendam banjir pada Sabtu pagi.
Ketinggian air di beberapa titik berkisar 70 cm. Banjir terjadi usai hujan deras mengguyur kawasan tersebut sejak Jumat sore yang menyebabkan air sungai meluap ke permukiman. Meski rumahnya terendam banjir, warga yang terdampak memilih bertahan di dalam rumah sambil menunggu air surut. Kurang lebih kalau sore paling, kalau udah surut mah sore biasanya ya. Warga diimbau untuk waspada terkait potensi banjir susulan, mengingat intensitas hujan cukup tinggi di wilayah tersebut. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Minggu pagi, arus lalu lintas di tol Cipularang Purwakarta terpantau ramai cenderung padat di masa libur Natal dan Tahun Baru. Terpantau di kilometer 82 tol Cipularang Purwakarta, kendaraan menuju ke arah Bandung ataupun Jakarta terpantau ramai cenderung padat. Meski begitu, tidak ada penumpukan kendaraan di ruas tol. Sementara itu, jalur wisata Lembang, Bandung Barat sudah macet sejak Minggu pagi. Jalan Raya Cikole menuju Lembang, antrean kendaraan mencapai 2 km lebih. Bahkan Jalan Gudang Kahuripan menuju Simpang Betrix, antreannya mencapai 3 km. Aparat kepolisian menerapkan sistem satu arah atau one way untuk mengurangi kemacetan di jalur wisata Lembang. Hari Minggu kemarin menjadi puncak kepadatan gelombang pertama pada musim libur Natal dan Tahun Baru. Mengadakan one way sepenggal, mulai dari Hotel Gaya sampai ke depan farmhouse maupun via Great Asia Afrika. Kemana aja, Nan? Untuk kendaraan didominasi di luar Bandung, tentunya di Jakarta maupun di Jawa, di Solo, di Jogja. Kalau lewat jalur alternatif tentunya kita penambahan personil dan melakukan penarikan di mana titik-titik itu berada. Contoh, mulai dari Ledeng itu tentunya kita berkoordinasi dengan jajaran Polrestabes untuk kolaborasi. Jadi tidak ada miskomunikasi sehingga bisa menyebabkan crossing. Libur Natal dan Tahun Baru 2026, kawasan Puncak kembali diserbu ribuan kendaraan wisatawan. Petugas menerapkan sistem one way untuk mengurai kemacetan. Antrian panjang kendaraan sudah mengular sejak Sabtu pagi. Kendaraan ini mengantre untuk menuju ke kawasan Puncak Kabupaten Bogor. Per hari Sabtu, volume kendaraan mengalami peningkatan dibandingkan pada hari Jumat, bahkan kemacetan terjadi usai eksit tol Ciawi. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor langsung memberlakukan rekayasa arus lalu lintas berupa sistem one way ke arah Puncak lebih awal tepat pada jam 7 pagi. Saat ini kami sedang melaksanakan rekayasa satu arah atau one way dari Jakarta menuju Puncak. Untuk terlihat pada saat tadi di pukul 06.00 peningkatan arus yang akan menuju kawasan wisata Puncak cukup tinggi. Itu terlihat dari eksit tol Ciawi itu sudah mencapai 2090 kendaraan. Dan kami pantau terus pada pukul 7.00 terjadi peningkatan yang cukup signifikan sampai dengan 3.100 kendaraan. Yang mana pertimbangan kami pada tahun ini pola pengaturan rekayasa one way itu didasarkan dengan data eksit tol Ciawi yang mana apabila sudah mencapai 2.500 ke atas itu kami akan lakukan persiapan untuk rekayasa one way. Sementara itu, sekitar 12.000 kendaraan pada pagi hari sudah memasuki kawasan Puncak. Diperkirakan puncak arus wisata ke kawasan Puncak terjadi pada Sabtu dan Minggu, serta malam sebelum Tahun Baru. Rencananya Satlantas Polres akan memberlakukan sistem satu arah dari arah Jakarta ke arah Puncak pada pagi hari dan sistem satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta pada siang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.